Oke, Prof. Kemarin sempat heboh nih soal Profesor telah pernah Vanessa menyatakan cinta sebanyak 4 kali dan ditolak. Nah, ini gimana sih, Prof? Mungkin bisa dijelaskan dan banyak menanyakan bukti-bukti sendiri nih, Prof. Ya, saya itu selalu memberikan statement, tapi nggak pernah saya ngawur. Semua apa yang keluar dari lisan saya bisa saya buktikan dengan bukti autentik. Kalau masalah pernyataan cinta, itu ada di chattingan dan bisa dibuktikan. Itu nanti saya tunjukkan kapan chattingnya, waktunya kapan, dan apa isi chattingan itu. Tapi yang jelas pernyataan itu, apa yang sudah saya sampaikan ke publik, saya tetap akan pertanggungjawabkan dunia akhirat. Itu gimana, Prof? Kan banyak pihak-pihak, khususnya pihak di luar sana nih, banyak menanyakan bukti. Nah, bukti apa sih ya mungkin yang pernah yang dipegang Prof sendiri yang masih ditahan dan akan dikeluarkan juga di sini, Prof? Yang pasti kalau surat-surat kecil itu berbicara tentang bagaimana persoalan-persoalan Vanessa ketika mengalami pesakitan di penjara di Medaeng pada saat di Surabaya. Tapi itu belum menjurus kepada pernyataan cinta. Tapi ketika di penjara itu pun dalam selang beberapa waktu dia sudah mulai melarang saya untuk tidak dekat dengan perempuan lain di luar, atau untuk tidak centil-centilan di luar. Tapi ya namanya orang di dalam penjara, kita paham psikologisnya, ya kita iakan saja. Yang penting dia di dalam sana tenang, jiwanya tenang, tidak meronta, tidak sedih, dan merasa diperhatikan, seperti itu. Kemudian ada melalui chatting, ya seingat saya Vanessa itu punya 3 nomor handphone yang selalu dipakai untuk chattingan dengan saya. Nah, di antara 3 nomor itu ada chattingan yang menyatakan menyatakan dia suka sama saya, itu jelas. Ada kalimat Indonesia, ada kalimat bahasa Inggris juga ada, lengkap, masih ada sampai hari ini. Tapi pernah mungkin kenapa Vanessa bisa menyatakan cinta ke Prof sendiri? Nah, itu kalau Vanessa masih ada, lebih baik sebenarnya ditanya ke dia, tapi setidaknya ke sana. Ya. Enggak full ke sini ya, ke sana juga ya. Oke. Ulangi lagi. Nah, Prof sendiri alasannya apa sih mungkin pernah Vanessa menyatakan cinta sendiri ke Profesor Bambang sendiri? Ya mungkin kalau dia masih ada, alangkah indahnya dia yang menjawab itu. Tapi setidaknya dari gambaran itu bisa kita sampaikan. Karena pada saat itu memang terus terang berdasarkan surat-surat kecil yang dia sampaikan, nanti saya tunjukkan, itu sudah sampai sekian hari pun dia belum ada yang menjenguk selama di Surabaya. Artinya apa? Mungkin karena kita memperhatikan dia, peduli dengan dia, dan menanganin itu nggak hanya sekedar berkata-kata, tapi saya benar-benar menggunakan kapabilitas saya sebagai seorang Bambang untuk menolong dia. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari situ timbullah satu kekaguman, simpatik, sehingga muncullah rasa sayang itu kan. Mungkin itu praduga kita. Cepat surat apa selama di dalam tahanan? Oh banyak, setiap pagi itu selalu telepon, bahkan malam itu sebelum tidur setiap malam itu telepon saya. Bahkan ada rekaman-rekaman suaranya yang di handphone saya sampai hari ini juga ada beberapa yang masih saya simpan itu. Jadi ya macam-macam cerita, intinya kapan bisa secepatnya dia keluar dari Medaeng, kapan bisa secepatnya dia keluar dari penjara untuk menghirup udara bebas, bisa bersama-sama dengan saya di sini, apapun yang dilakukan yang terbaik untuk masa depannya, untuk meraih cita-citanya ke arah yang lebih baik. Pihak keluarga Vanessa sendiri sudah tahu, mungkin Pak Dodi ataupun keluarga lainnya? Ya saya sampaikan ke Pak Dodi dan keluarga besarnya, bukti-bukti itu bukan hanya surat, bukti transfer,
ada dan lain-lain yang saya sampaikan, saya perlihatkan bahwasanya inilah bukti perhatian kita pada saat itu kepada Vanessa untuk bisa bangkit dari keterpurukan, bisa keluar dari penjara menuju masa depan yang lebih cemerlang, lebih gemilang ke masa yang akan datang. Tapi Prof, pihak Pak Dodi tentunya merestui kah atau gimana sebelum saat menyatakan cinta itu sendiri? Kalau merestui enggak, karena memang saya memang sudah menolak. Jadi direstui atau tidak direstui, ya intinya saya bukan tidak berkeinginan, tapi saya ingin Vanessa itu menjalani hidup yang terbaik menurut dirinya sendiri. Jangan karena terobsesi dengan saya, dengan seorang Bambang, sehingga dia lupa planning hidupnya pribadi. Nah, jadi saya mengembalikan naturalisasi alam pikirannya untuk menjalani sesuai apa yang ada dalam dirinya, dan saya berikan satu observasi perbaikan psikologis, perbaikan finansial untuk dia bisa meniti karir, meniti hidup lagi yang lebih baik tanpa ada saya. Kira-kira seperti itu. Oke, Prof, tapi alasan apa sih Prof bisa menolak cinta Vanessa sebanyak 4 kali sendiri ini? Tadi sudah saya sampaikan, saya menolak itu supaya Vanessa menjadi yang terbaik menurut dirinya sendiri. Tapi kalau di dalam chattingan saya sampaikan saya tidak ingin menyakiti, dan di situ saya sampaikan alasannya agar dia mungkin di luar sana bisa nanti menemukan sosok lelaki impian dia yang sebaya, seumuran, lebih ganteng, yang pasti saya kasih tahu lebih tajir dari saya, dan saya yakin dia setelah keluar dari keterpurukan itu akan mampu menemukan seorang lelaki yang benar-benar tulus, benar-benar menyayangi untuk membimbing dia ke masa yang akan datang. Prof, ini banyak nih, bahkan pernah pihak sana di luar sana, teman-teman ataupun Kim salah satunya nih, menuding itu adalah bisa-bisaan Prof saja, tidak ada bukti. Nah, sekarang mungkin Prof ingin membeberkan bukti-bukti sendiri. Jadi gini ya, pertama saya ada bukti foto selama di penjara, gitu ya. Yang kedua saya punya bukti WhatsApp selama dia di penjara dan setelah di penjara. Yang ketiga saya punya bukti surat-surat, itu ada lengkap. Yang keempat, saya punya bukti-bukti transfer, jelas. Yang kelima, saya punya saksi-saksi yang mendampingi Vanessa saat itu. Ada satu asisten yang saya gaji setiap bulan, kerjanya hanya untuk ngurusin laundrynya, nyatok rambutnya selama di sana, nganter makanannya setiap hari selama di Surabaya. Ada. Kemudian lawyer-lawyernya pada saat itu semuanya koordinasinya sama saya. Kan kira-kira seperti itu. Jadi bukti-bukti ini tidak bisa ditampis atau dihiraukan dengan asumsi-asumsi, dengan pemikiran-pemikiran yang destruktif, bukan konstruktif. Saya ngomong bukan asal-asalan, saya ngomong berdasarkan data. Ngapain saya cari sensasi ngomong A, ngomong ini, ngomong itu. Nggak penting buat saya. Gitu. Boleh. Ini dia. Ini salah satu buktinya ya. Nih, ini dia bilang love you katanya. Nah, sudah kelihatan? Hah? Didekatkan aja ya. Sebentar ya, saya buka aja nih.
Kelihatan. Oke. Lantas ini jawaban saya. Nah, jadi saya sampaikan di sini ini. Jadi sambung ya. Oke Prof, bisa dijelaskan mungkin dari isi chat itu dan chat itu kapan dan bagaimana Prof? Jadi bukti ini jelas, di sini juga ada tanggalnya 1 Agustus 2019. Ya, jelas. Artinya apa? Ini bukan omong kosong, nggak mungkin juga Vanessa Angel ujuk-ujuk tiba-tiba mengucapkan cinta ini dan itu kalau tidak ada satu latar belakang, satu peristiwa yang menjadi kronologis kenapa sampai dia terdorong dan tergiring pemikirannya, yakin benar dia menyatakan cinta, kan seperti itu. Jadi itu bukan sehari dua hari seolah-olah dadakan, tapi kan sudah terbangun dari sebelumnya beberapa bulan yang lalu, yang hubungan itu kita bina sebagai kakak beradik, saling perhatian, saling memberikan manfaat, nasihat supaya dia bangkit dari keterpurukan menuju satu masa depan yang lebih pasti, gemilang di masa yang akan datang, dan dengan bantuan saya. Gitu. Itu sebanyak 4 kali Prof. Ya, jadi ada ini salah satunya. Kemudian ya ada chatting-chattingan yang mungkin agak kurang bisa untuk konsumsi publik lah, yang nggak mungkin saya sampaikan itu. Saya sangat menghargai dan menghormati Vanessa sebagai seorang perempuan yang saya juga ngerti batasan-batasan mana yang harus dibuka, mana yang enggak, mana yang harus diangkat untuk mengungkapkan satu kebenaran, mana yang harus ditutupin sebagai aib. Saya insya Allah sampai hari ini masih bijak. Kalau semua saya buka akan lain panggung jagat dunia keartisan ini lain ceritanya lagi nanti. Tapi udah cukup sampai di situ saja. Oke Prof, pada awal ketika Vanessa menyatakan ke Profesor, kaget nggak sih? Loh, kenapa jadi arahnya ke gini? Seperti itu nggak? Seperti itu? Bagi saya begini, saya itu sudah terbiasa ditembak cewek ya. Jadi saya hanya menanggapinya dengan senyuman, menjawabnya juga dengan senyuman. Ketika di WA, ketika ketemu juga saya senyum-senyum, menyampaikan. Dia bertanya, "Bang, abang kok menganggap saya cuman adik aja sih?" gitu. Emang saya sampaikan khusus kepada kamu yang membuat kita dekat itu, kamu cocoknya jadi adik saya. Gitu. Kalau jadi sesuatu yang lain mungkin justru menjauhkan hubungan kami. Tapi kenapa Prof lebih memilih menjadi adik sendiri? Memang sosok Vanessa sendiri di mata Prof seperti apa sih? Iya, pemikiran saya pada saat itu karena memang dia butuh bimbingan, butuh kasih sayang seorang kakak. Kalau kita lihat dari backgroundnya sendiri kan kita semua orang tahu dia kurang kasih sayang. Jadi tentunya saya memberikan sesuai porsi yang aslinya seperti apa. Dan saya hadir di situ tidak mau saya menyelam sambil minum air atau tidak mau saya menyelam sambil mencari mutiara. Saya tetap jadi diri saya dan Vanessa tetap saya tempatkan sebagai seorang wanita yang terhormat. Ada bukti-bukti apa lagi Profesor yang ingin disampaikan atau diungkapkan mungkin biar tidak ada kesimpang siuran ataupun berita-berita yang tidak. Ya, kalau buku diare ada, boleh saya tunjukkan ya, mungkin buku diare. Yang ini ya. Ini buku diarinya. Itu buku diari pribadi Vanessa selama dia di penjara, diberikan kepada saya. Bisa
dijelaskan, Prof? Jadi kenapa ini ada di tangan saya? Nanti saya sampaikan masyarakat nggak percaya. Dia meminta saya itu menulis satu buku karena dia tahu saya seorang penulis tentang cerita dirinya. Terus saya menolak juga dan saya berpikir suatu hari saya itu akan punya istri. Ketika saya menulis buku dan mengagumin seorang Vanessa nanti melebihi istri saya, kan akan cemburu seumur hidup istri saya. Sehingga saya alasan saya kepada Vanessa saya sampaikan seperti itu, gitu. Bisa tunjukkan, Prof, isi dia Nah, apa aja? ini surat terakhir Vanessa kepada saya. Oke, bisa dibaca, Prof. Apa isinya? Isinya, abangku, ini ada oleh-oleh dari Bali, lapis legit sama pialegong. Maaf aku cuman bisa kasih ini. Semoga abang suka ya. Besok kalau abang nggak sibuk ketemuan ya, jangan tidur malam-malam nanti kecapean. Tuh gambar gambar emotion senyum dan ada tanda tangan Vanessa di sini. Artinya dia masih perhatian dengan saya gitu. Surat itu diberikan langsung, maksudnya Dikirim via Gojek. Nah, itu juga panjang ceritanya tuh masalah Gojek itu. gimana, Prof? Nah, jadi gini ya. Vanessa itu tidak pernah datang ke rumah saya, ya. Jadi kalau mau ketemu selalu di luar karena tahu saya sendiri dan dia menghormatin saya sebagai kakaknya yang nggak mungkin datang ke rumah saya lah karena dia perempuan, saya laki-laki, saling menjaga kehormatan masing-masing kan seperti itu. Nah, ketika dia ngirim oleh-oleh itu dari Bali itu kalau nggak salah 3 minggu sebelum dia meninggal. Nah, dia tulis surat ini karena dia minta ketemu, ada diskusi-diskusi yang dia ingin sampaikan kepada saya. Dia kirim surat ini beserta oleh-oleh itu. Nah, oleh-oleh itu dikirimlah melalui Gojek atau Gosen dan dia pengirimnya nama lain. Ketika dikirim ke tempat saya, itu tukang Gosennya karena menyebut nama saya dan pengirimnya lain, saya tidak merasa punya teman namanya sesuai yang dia sebutkan. Nah, ketika ada ada kiriman makanan yang orang tidak dikenal pasti ditahan, sama security ditahan, sama ajudan saya ditahan, diinterogasi nih si Gojek ini, si drivernya. Supaya apa? Supaya jelas nih sumbernya dari mana. Karena saya nggak tahu, dia belum ada konfirmasi menghubungin saya akan ngirim itu. Dia tiba-tiba sifatnya. Akhirnya sekitar setengah jam lebih dia baru bisa menghubungin Vanessa dan menghubungin saya akhirnya. Ketika saya terima telepon dari Gojek tadi kekasihkan ke saya, dia sampaikan, "Bang, ini aku." "Oh, ibu ini," gitu saya jawabnya dan saya tidak sebut namanya itu. "Oh iya ya, terima kasih," saya sampaikan seperti itu. Kenapa komunikasi menggunakan surat, Bang? Bukannya waktu itu maksudnya Ya, dia juga bisa telepon, bisa WA. Jadi itu bentuk penegasan seorang Vanessa Angel ketika dia menyampaikan omongan, menyampaikan keinginan yang bukan acting. Di bahwasanya dia serius dan benar-benar ingin diskusi sama saya. Nah, kalau dia sekedar WA, sekedar telepon, saya mungkin tidak menjadi perhatian khusus. Tapi ketika dia menulis surat kecil-kecil, nah ya menjadi perhatian khusus. Artinya dia serius mengutarakan isi hatinya, mengutarakan pemikirannya yang butuh konsultasi, butuh diskusi sama saya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Oke, artinya itu berarti cara Vanessa buat menarik perhatian Profesor sendiri. Iya, iya. Artinya Vanessa punya cara nih ya, ketika WhatsApp mungkin dianggap tidak serius, telepon mungkin akan berlalu begitu saja, tapi dengan surat
dia akan menjadi perhatian abang. Iya, saya ketika dia ada suratnya, saya langsung menanggapinya serius dan memberikan waktu, walaupun saya penuh dengan kesibukan, saya selalu menyisahkan waktu walau sedikit, setengah jam, 1 jam, entah makan bareng atau seperti apa, yang penting kami bisa berdiskusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan Vanessa Angel. Oke, apalagi ada apa lagi diary itu apalagi isinya? Gimana? Isi dari diary itu apalagi? Nah, ini ya, sebentar. Jadi saya nggak tahu ya dengan pernyataan, saya tidak tahu dengan pernyataan-pernyataan orang di luar. Katanya semua ketika Vanessa terjadi kasus di Surabaya, semuanya ngelihat, semuanya jenguk, dan saya adalah orang yang tidak pernah. Tapi Vanessa menuliskan ini sama saya. Isinya saya baca, boleh? Karena kecil-kecil kok. Ini udah hari ketiga, tapi sampai saat ini belum juga ada yang jenguk. Sumpah sih sedih banget rasanya. Nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Apa mereka ngelupain aku? Apa mereka nyerah? Apa mereka ninggalin aku? Apa, terus apa ada di otak? Sementara aku di sini cuman bisa berharap dan berdoa. Gue nggak tahu apakah pas keluar dari sini gue tetap jadi diri yang dulu atau enggak. Bahkan gue lupa caranya ketawa gimana. Senyum aja lupa. Jiwaku tersesat dalam kegelapan. Nah, ini hari ketiga. Gimana saya nggak terhenyuh dengan tulisan ini? Tapi kalau katanya bohong ya terserah. Saya punya bukti autentik dan yang bisa menyatakan ini palsu atau bukan hanya pengadilan, bukan asumsi orang. Sedangkan polisi pun hanya menyatakan identik atau tidak identik sebagai petunjuk hakim untuk menyatakan bahwasanya ini palsu atau tidak. Pada saat melihat surat itu proses langsung Ya saya kirim tim saya tengok di sana, kira-kira seperti itu. oke, ada isi atau apa lagi? Oh banyak yang nggak perlu saya sampaikan di publik lah. Ya, oke. Artinya berarti sekarang memang diary ini diberikan langsung kepada profesor. Iya, jadi tadi saya sampaikan di hari ini diberikan saya untuk ditulis menjadi satu buku kecil sebagai buku diari dia pada saat ketika di penjara. Tapi saya sudah menolak untuk tidak membuat buku itu dengan alasan saya tidak ingin menyakiti wanita lain nanti yang bakal jadi istri saya ketika saya puja-puja Vanessa di dalam buku itu. Saya sampaikan kepada Vanessa seperti itu. Biarlah hubungan kami berdua hanya kita berdua yang tahu, nggak perlu orang lain tahu. Prof, tapi alasan Vanessa sendiri untuk menyerahkan buku diarinya Prof sendiri apa sih? Mungkin apa memang selama di dalam di Surabaya ini Prof yang support penuh sendiri kah atau gimana? Nah itu saya nggak tahu, kalau ada orang lain yang support mungkin saja, dia kan banyak juga temennya. Tapi bagi saya nggak mau mencampurin urusan Vanessa dengan orang lain. Yang jelas yang urusan dengan saya seperti ini. Prof, selain itu kan Prof memang terkenal juga katanya juga sudah membiayai hidup Vanessa sendiri. Nah, iya. Ada bukti-bukti juga Prof? Ada, kalau itu ada. Jadi bisa kita buktikan. Sebentar, saya sampaikan dulu. Jadi itu ada. Jadi bukan hanya sekedar tadi saya sampaikan membiayai asisten di sana, biaya makannya, biaya laundrynya, biaya hidupnya di sana. Tapi setelah keluar dari sana pun saya masih mengirim biaya, menyiapkan rumah, bahkan sampai dia menikah masih tinggal di rumah yang saya siapkan itu. Gitu. Jadi kalau itu dipungkirin oleh orang lain ya silakan, nggak ada masalah. Tapi sejarah itu dari
tidak bisa dihapus dari masa lalu seseorang. Mau kelam dia, mau bagus dia, mau indah, mau suram, tapi namanya sejarah takkan pernah bisa dihapus dari masa lalu kehidupan seseorang. Gitu. Mana sini? Ini saya kasih contoh aja ya. Banyak soalnya. Nih. Ini yang kecil-kecil aja lah. Ya, dulu bahasa saya. Ini saya kasih contoh yang kecil saja. Nanti kalau yang besar orang kaget, kirain punya hubungan apa ya kan. Nih, yang kecil saja. Nih. Yang saya stabilo. Oke. Nah, jadi nominal yang dari satu buku bank ini saya total ini totalnya. Ini peruntukan untuk Vanessa. Oke, Prof dijelaskan mungkin itu rincian biaya yang pernah Prof berikan ke Vanessa. Nah, itu biaya berapa lama dan apa aja ini, Prof? Ini mesti ada lagi bukti-bukti transfer yang dari bank lain, mungkin nilainya lebih dari ini yang tidak saya sampaikan di sini. Ini hanya contoh saja. Orang percaya silakan, nggak percaya juga nggak ada masalah. Jadi kalau orang memungkirin satu peristiwa kenapa terjadinya ada transfer, kan pasti ada prolog sebelumnya. Ada cerita, ada kisah sebelumnya. Nah, orang ketika saya sampaikan kisah-kisah saya nggak bisa nerima. Tapi bukti transfer, contohnya aja asuransi. Orang diem. Saya pengen sekali ada yang ngaku ujuk-ujuk saya yang bayar asuransi selain saya. Pengen tahu saya. Gitu. Tapi Prof itu biaya itu berapa lama yang Prof kurang lebih? Jadi ini yang ini kalau di sini rewardnya ini hanya 2019 ya, itu pun tidak semuanya, periodenya sampai dari Mei sampai Desember kalau nggak salah ini. Dari yang sebelumnya masih banyak. Saya ingat sendiri mungkin barang mewah apa, termewah apa yang sudah diberikan almarhum Vanessa sendiri. Ya saya nggak bisa sebut lah ya, nanti banyak yang cemburu lah. Jadi gosip lagi, saya harus membuktikan lagi, nggak perlulah. Tapi banyak yang tahu kok saya memberi apa saja kepada Vanessa dan bisa saya buktikan. Saya ini basic saya sekolah hukum, bahkan sekolah agama. Artinya apa yang saya sampaikan itu saya pertanggungjawabkan di dunia secara hukum kepada manusia, kepada antar sesama umat manusia. Dan juga saya saksikan apapun yang saya lakukan itu disaksikan oleh Tuhan Sang Maha Tahu. Jadi ngapain hidup ini ngarang-ngarang cerita, cari-cari sensasi, tapi yang jelas apa yang saya berikan semuanya ada datanya. Prof, tapi kan banyak netizen menanyakan, kenapa sih Prof bisa membiayai sampai mungkin biaya sampai ratusan juta sendiri? Kenapa bisa gitu? Dan apa tujuan sendiri mungkin, Prof? Ya kalau itu alasannya mungkin sebaiknya ya, kalau bahasa ekstrimnya boleh ditanya ke Vanessa saja itu. Tapi yang jelas kalau saya pribadi ditanya tentu gitu. Jadi kalau asumsi
ngapain kita ikutin wacana? Dan salah satu ciri orang yang selalu menyampaikan omongan-omongan yang sifatnya asumsi, yang tidak benar, berdasarkan satu penelitian bahwasannya dalam kehidupan nyatanya orang itu omongannya nggak pernah didengar orang lain, sehingga dia soap-soap sesuka hatinya. Jadi dalam teori psikologis dia mencari perhatian orang lain, ingin dilihat, ingin diakuin, atau ingin dilihat supaya dia hebat dan lain sebagainya. Bagi saya nggak penting lah gitu. Mau diakui atau tidak, apa yang saya sampaikan silakan saja. Yang jelas apa yang saya lakukan, saya yakin Tuhan melihatnya, saya yakin Tuhan menilainya mana yang terbaik buat diri saya, buat masa depan saya, buat Vanessa masa lalu, dan Vanessa insya Allah di akhirat sana lebih tenang dan nyaman. Jadi kan sosok Vanessa sendiri sudah tidak ada. Pada akhirnya berita ini naik mungkin dari Profesor Jika. Kenapa sih sebenarnya kan udah tidak adanya orang itu, maksudnya janganlah diceritain gitu. Profesor Jika ngerasa kayak kasihan dong ceritanya gitu. Ya saya sendiri tergerak, terdorong ketika ini menjadi keributan. Ketika papanya disudutkan, ketika keluarga besarnya disudutkan. Nah, saya mencoba mencari satu solusi menurut pemikiran saya, menampilkan bukti-bukti otentik yang ada dalam diri saya. Itu aja, nggak lebih. So, akhirnya biar semua ini terluruskan, jadi tidak ada berita yang... Ya saya tidak ingin meluruskan, biarlah fakta yang berbicara. Dan apapun ceritanya, kebohongan itu pasti akan terungkap suatu masa, cepat atau lambat, setahun, 2 tahun, atau bahkan puluhan tahun. Sejarah yang akan mencatatnya seseorang itu, reputasinya seperti apa, hari ini bohong atau tidak, sejarah hidup yang akan mencatatnya. Jadi bukan komentar-komentar negatif ini itu yang bersifat asumsi, bersifat namanya tidak berpihak. Bukan, kita menyajikan sesuatu fakta otentik yang kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Oke, terakhir Profesor ingin sampaikan? Saya hanya ingin masalah Vanessa Angel ini yang menjadi konflik dua keluarga besar, yaitu keluarga almarhum Vanessa dan keluarga almarhum suaminya. Saya hanya berharap ada satu jalan tengah, ada satu solusi yang terbaik demi masa depan Gala, demi masa depan anaknya Vanessa yang jauh lebih butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh pandangan-pandangan hidup nanti ke depan untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang diinginkan Vanessa, bagaimana anak itu menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Oke, tambah mungkin sedikit, kalau misalkan kalau Gala dimirip-miripkan dengan Profesor, seperti apa tanggapan Profesor? Saya sudah jawab itu. Jadi banyak orang yang pengen anaknya mirip saya, bukan hanya Pak Dodi pengen cucu. Bahkan Vanessa sendiri juga pernah menyatakan bagaimana anaknya itu bisa menempuh satu karir yang seperti saya jalanin. Tapi nanti kalau saya sampaikan itu katanya saya kepedean, sok ganteng. Tapi itulah fakta gitu. Jadi bagi saya nggak penting orang ngomong negatif, positif. Bagi saya positif dan negatif semuanya terukur. Tuhan Maha melihat dan fakta otentik yang berbicara. Jadi bagi saya, ini kan saya masih senyum. Ya kan, masih senyum terhadap orang-orang yang ngeledek saya. Saya belum batuk. Jadi biarlah dulu kita lihat dengan senyuman. Kalau saya batuk mungkin anggota saya, lawyer-lawyer saya, murid-murid saya bisa berjalan. Tapi ini saya biarkan saja dengan senyuman. Semoga dengan senyum itu lebih indah dan akan menyejukkan suasana. Saya rasa itu. Tapi kalau keterlaluan, Profesor akan Nah, ya minimal batuk-batuk saja, nggak usah marah lah. Tidak ada mungkin
melaporkan Prof kalau itu Hah? kan? Itu kita lihat nanti perkembangan yang akan datang yang bisa membuat saya batuk ya. Terima kasih Profesor. Oke. Ya. Hmm.